Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis proposal saya dengan tema nilai-nilai moral yang terkandung dalam novel Jejak Pejalan Sunyi karya Mukhanif Yasin Yusuf. Sebelum saya menjelaskan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Budi Ar-Rasyid, NPM 18 12 122. Baik, untuk daftar isi pada hasil analisis saya pada bab pertama yaitu pendahuluan, dan bab kedua adanya hasil observasi atau kajian teori. Lalu di bab ketiga adanya metodologi penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bab 1 terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama adanya latar belakang. Yang kedua adalah adanya rumusan masalah. Yang ketiga tujuan penelitian. Yang keempat manfaat penelitian. Yang kelima manfaat teoritis. Dan yang terakhir adalah manfaat praktis. Pada latar belakang, novel termasuk karya sastra yang sudah populer dalam kehidupan manusia dan telah menjadi media apresiasi pada kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kehidupan novel tersebut, yang tentu saja bukan hanya karena kandungan nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Nilai menjadi salah satu bagian penting yang hendak disampaikan oleh pengarang atau penulis melalui karya sastra atau novelnya. Nilai-nilai dalam karya sastra hendak disampaikan berupa nilai agama, nilai moral, nilai sosial, kultural, nilai kasih sayang, dan nilai-nilai lainnya. Hal tersebut jelas dikemukakan sebelumnya bahwa sebenarnya novel merupakan cerminan wajah kehidupan manusia. Jadi, salah satu nilai kehidupan yang terkandung dalam novel atau karya sastra yakni adalah nilai moral. Keberadaan nilai moral dalam novel karena sesungguhnya novel mengungkapkan isi kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Adanya nilai moral dalam novel tentu saja akan memberikan ajaran-ajaran tentang sikap dan tingkah laku manusia yang seharusnya dilakukan dan ditinggalkan oleh manusia dalam kehidupan di masyarakat. Nilai moral sebagai bentuk ajaran tentang perbuatan baik yang harus dilakukan oleh manusia dapat dijadikan sebuah acuan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada rumusan masalah di dalam proposal saya terdiri dari bagaimana nilai moral yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan diri sendiri dalam novel Jejak Pejalan Sunyi karya Mukhanif Yasin Yusuf. Yang kedua, bagaimanakah nilai moral yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam lingkungan sosial dalam novel Jejak Pejalan Sunyi karya Mukhanif Yasin Yusuf. Lalu rumusan masalah yang ketiga, bagaimanakah nilai moral yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya dalam novel Jejak Pejalan Sunyi karya Mukhanif Yasin Yusuf. Lalu pada tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui nilai-nilai moral yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan diri sendiri dalam novel Jejak Pejalan Sunyi karya Mukhanif Yasin Yusuf. Yang kedua, untuk mengetahui nilai moral yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam lingkungan sosial. Dan ketiga, untuk mengetahui nilai moral yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya dalam novel Jejak Pejalan Sunyi karya Mukhanif Yasin Yusuf. Lalu selanjutnya manfaat penelitian ini saya buat adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca akan pentingnya melakukan kajian karya sastra termasuk novel, sebab karya sastra bukan hanya indah karena bahasanya, melainkan indah karena isi dan kandungan nilai kehidupannya.
Yang kedua, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam meningkatkan pembelajaran apresiasi novel dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai perkembangan dunia sastra Indonesia, khususnya pada tataran pembelajaran apresiasi sastra. Lanjut, yang ketiga, diharapkan dapat dijadikan rujukan dan referensi dalam bidang penelitian sastra, sehingga semakin menambah hasanah penelitian sastra di masa mendatang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bab kedua di dalam proposal saya, yaitu kajian teori. Pada bab kedua ini atau kajian teori terdapat beberapa subbab. Yang pertama adanya pengertian karya sastra, yang kedua adanya pengertian novel, yang ketiga pengertian nilai moral, dan yang terakhir adalah pengertian yang relevan. Pada subbab pertama, yaitu pada pengertian karya sastra, menurut Siswanto tahun 2013 halaman 65, karya sastra adalah hasil proses kreatif. Karya sastra bukanlah hasil pekerjaan yang memerlukan keterampilan seperti membuat sepatu, kursi, dan meja. Selanjutnya, Salden dalam Siswanto tahun 2013 halaman 65 juga berpendapat bahwa karya sastra adalah anak kehidupan kreatif seorang penulis dan mengungkapkan pribadi pengarang. Lalu, pendapat Nurgiantoro tahun 2010 halaman 336 mengungkapkan bahwa karya sastra adalah karya estetis yang berfungsi untuk menghibur, memberi kenikmatan emosional dan intelektual. Lanjut pada subbab kedua, yaitu pengertian novel. Yang pertama, menurut Jaidan tahun 2000 halaman 136, novel adalah jenis prosa yang mengandung unsur tokoh, alur, latar, rekaan yang menggelarkan kehidupan manusia atas dasar sudut pandang pengarang dan mengandung nilai kehidupan. Diolah dengan teknik kisahan dan peragaan yang menjadi dasar konvensi penulisan. Yang kedua, menurut Kosasih tahun 2012 halaman 60, novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh dan problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh. Lanjut pada subbab ketiga, pengertian nilai moral. Menurut Kenny dalam Nurgiantoro tahun 2010 halaman 321 yang mengungkapkan nilai moral dalam karya sastra mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan pandangannya tentang nilai kebenaran, dan hal itu disampaikan kepada pembaca atau penikmat karya sastra. Lalu yang kedua, menurut Esten tahun 2013 halaman 2, nilai moral adalah nilai yang berpangkal dari nilai-nilai tentang kemanusiaan, tentang nilai yang baik dan buruk yang universal atau menyeluruh. Pada pengertian yang relevan, yang pertama, nilai moral dalam hubungan antar manusia dengan dirinya sendiri seperti kejujuran kerja keras, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, berpikir logis, dan mencintai ilmu atau pengetahuan. Yang kedua, nilai moral dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, misalnya meliputi sadar akan kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan sosial, menghargai karya prestasi orang lain, demokratis, serta santun. Yang ketiga, nilai moral dalam hubungan antara manusia dan dengan alam semesta atau lingkungan sekitar. Yang keempat, nilai moral dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan meliputi sifat sabar, selalu mematuhi perintahnya Allah atau Tuhan, berbaik sangka, beramal baik, bersyukur atas nikmat Allah, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian, metode yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.
Penggunaan metode ini karena data yang akan saya temukan berupa novel yang di dalamnya berisi kalimat-kalimat tentang isi novel, sehingga data-data yang ditemukan akan dideskripsikan dengan kalimat-kalimat atau argumentasi-argumentasi sebagai penjelasan data-data tersebut. Sumber data penelitian ini adalah novel Jejak Pejalan Sunyi karya Mukhanif Yasin Yusuf. Novel ini memiliki 136 halaman dan diterbitkan oleh Grasindo Jakarta. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca dan catat. Langkah-langkah yang ditempuh, yang pertama adalah membaca novel tersebut. Yang kedua adalah menandai kalimat-kalimat dalam novel. Yang ketiga, mencatat kalimat-kalimat yang mengandung nilai-nilai moral dalam tabel data. Yang keempat, mengklasifikasikan atau mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam jenis nilai moral. Pengelompokan data dimasukkan dalam tabulasi data. Lalu yang keempat, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Penggunaan metode ini mengacu pendapat Sugiono tahun 2010 halaman 337 yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Lalu dijelaskan pula oleh Miles dan Huberman tahun 1984 dalam Sugiono tahun 2010 halaman 337 bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas atau selesai sehingga datanya akurat. Demikian penjelasan dari proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.